Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Indrian Sudari Brata dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 052. Jadi, eh, kali ini aku ngelanjutin dasar-dasar pemrograman pada C++ ya. Nah, ini di sini kita sudah ada daftar ya. Ada urutan nih. eh, aku akan jelasin dulu berapa secara teori ya. Nah, jadi untuk menyingkat saja ya, kita langsung jelasin di sini. Oke, pertama ada if, else, else, else if ya, else dan logika boolean C++. Oke, pertama dari definisinya, pernyataan if, else dan logika boolean adalah konsep fundamental dalam programming C++ yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Mereka menginginkan program untuk mengeksekusi blok kode yang berbeda tergantung pada apakah suatu kondisi bernilai true atau false ya. Berikut penjelasannya. Pertama, logika Boolean ya. Didasarkan pada dua nilai kebenaran, true or false ya, 0 dan 1 ya. 1 dan 0 ya. Operator Boolean umumnya digunakan meliputi sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan atau ya tahu ya, bukan not nih tanda seru. Untuk kedua, pernyataan if adalah struktur kontrol paling dasar. Kode ini dalam kurung awal hanya akan dieksekusi jika kondisi dalam tanda kurung bernilai true. Seperti ini ya. CPP ini C++ ya. If kondisi boolean, kondisi ini dijalankan jika kondisi benar true. Contoh, integer umur 20. If umur 17. Ini lebih dari sama dengan 17. Artinya masih masuk 17 tapi juga bisa di atasnya 17. Nah, kondisi ini memenuhi syarat. Jadi outputnya berupa std count-nya itu itu memenuhi syarat ya. Oke, jadi ini true ya. Ini nilainya 1. Dan stdn jangan lupa ya. Ketiga, pernyataan else. Else menyediakan alternatif jika kondisi if awal bernilai false. Blok else dieksekusi secara eksklusif ketika blok if tidak terpenuhi. Contohnya, seperti ini ya, CPP if kondisi boolean dijalankan kondisi yang benar, else kondisi dijalankan jika kondisi salah. Jika if-nya salah, masuk ke else ya. Sebenarnya di program video yang lalu sudah ya kita bahas ya. Nah, ini contoh seperti ini, nilai 65. Integer dengan 65 if 70. Nah, ini kan tidak memenuhi syarat nih. Karena apa? Nilainya 65 if nilainya lebih dari sama dengan 70. 65 lebih 65 kurang dari 70, maka salah. Nah, Nah, else kondisi 65. Oh, maaf. Enggak sebenarnya 65. 65, iya betul. 65 lebih dari sama dengan 70. Oh, adalah false. Iya, iya false. Kalau nilainya lebih dari 70, lulus. Oh iya, betul. Nilai aku 65, berarti false ya. Anda belum lulus. Oke. Sekarang else if. Else if digunakan untuk menguji beberapa kondisi secara berurutan. Jika kondisi if gagal, program akan melanjutkan ke else if berikutnya ya. Jadi ini semacam menimpa if else ya. Jadi kalau if salah, else, else ada else lagi, else lagi, else lagi, else terus ya. Jadi sebenarnya else itu adalah if yang merupakan cabang ya dari kemungkinan ya. Jadi cabang dari kemungkinan if adalah if juga, tapi if-nya itu direpresentasikan dengan else gitu. Contohnya ini ya, if kondisi ini kondisi 2, kondisi 3. Nah, seperti ini. Jadi kita numpuk-numpuk aja nih, nimpa-nimpa if else ya. Nah, seperti ini suhu. Suhu sama dengan 25. If suhu lebih dari 0, cuaca sangat dingin dan beku. Cuaca sangat dingin dan beku. Else if suhu kurang dari 0 maksudnya. Else if
suhu lebih dari sama dengan 0 dan suhu lebih dari kurang dari 20. Nah, ini berarti jangkauannya dari 0 sampai 19 ya, 19,99 ya. Jadi gini, tapi karena ini kita tadi tidak ada apa fungsi apa ya tadi namanya 20 atau apa tadi. Jadi kita harus memakai angka yang bulat ya. Ini else if suhu lebih dari 20 sama dengan 20 atau suhu di bawah 30. Jadi 20 sampai 29,9. Karena 29 lah ya. Nih, else cuaca panas, di atasnya 30 cuaca panas. Nah, ini kita numpuk-numpuk if else ya. Jadi gampangannya. Dan selanjutnya ada for while, do while, literasi I dengan loop C++. I dengan loop C++. Kalau C++ kan Anda dapat mengintegrasi melakukan array mengenal loop, for, while, dan do while. Perbedaannya utama terletak pada struktur dan kapan kondisi ulang dievaluasi. Ini contohnya ya. Include IOStream ya. Ini untuk membuka. Lalu integer main mendefinisikan array integer. Integer main number 10, 20, 30, 40, 50. Di sini size-nya ada 5. Tadi sudah kita bahas juga ya. Maksudnya di video yang sebelumnya. Nah, ini uh, tidak perlu saya jelaskan ulang ya. Nah, ini kan setelahnya loop for. Nah, pertama loop for digunakan ketika jumlah iterasi sudah cukup diketahui. std code iterasi menggunakan for loop. For loop. Nah, for integer i sama dengan 0. I lebih dari size i plus plus ya. My number. Seperti ini ya. Nah, loop while digunakan ketika Anda menjalankan pernyataan selama kondisi tertentu ya. Selama kondisi tertentu. Iterasi menggunakan while loop ya. Yang J sama inisial sini penghitung while J lebih dari size ya. Nah, menggunakan while loop seperti ini. Nah, ini enggak ada integer ya, ada integer ini langsung J lebih dari size. Itu loop do while ya. Dengan uh, while tapi blok kode eksekusinya setidaknya satu kali ya. Setidaknya satu kali sebelum kondisi diperiksa. Oke. STD code iterasi menggunakan do while loop ya. Ini integer k 0 inisiasi penghitung. If size lebih dari 0 pastikan array tidak kosong untuk ilustrasi do while yang lebih baik. Oke. Do, ini do ya. Do ini apa? Untuk memulai ya, untuk memulai komen nih. std code my numbers. Oke. Ketahui penghitung di dalam loop. Nah, sampai sini kita tutup while k lebih dari size ya. Oke. Or else yeah. Or else std code array kosong. Ini seperti ini. Untuk menjelaskan perbedaan utama, for loop ideal untuk perulangan di mana Anda tahu persis berapa kali Anda perlu mengulang. Logika kontrol inisiasi, kondisi, dan pembaruan dalam satu baris membuatnya ringkas. While loop ideal untuk perulangan di mana jumlah iterasi tidak pasti dan bergantung pada kondisi yang bisa berubah dalam loop. Kondisi diperiksa sebelum setiap iterasi. Do while loop mirip dengan while setiap tetapi menjamin eksekusi blok kode minimal satu kali. Bahkan jika kondisi awalnya salah, kondisi diperiksa setelah iterasi pertama. Oke, untuk perbedaan parameter by copy and by reference. Perbedaan utama antara parameter by copy berdasarkan salinan nilai juga dikenal sebagai pass by value dan by reference berdasarkan referensi juga dikenal sebagai pass by reference atau pass by address. Terletak pada cara data diteruskan ke fungsi atau metode
dan apakah perubahan yang dilakukan di dalam fungsi mengaruhi variabel asli di luar fungsi tersebut. Rinciannya seperti ini. By copy. Saat Anda meneruskan parameter by copy, sebuah salinan dari nilai variabel asli dibuat dan diteruskan ke fungsi. Kerjanya fungsi beroperasi pada salinan data tersebut. Oke, tapi variabel asli di luar fungsi tidak bisa berubah. Efeknya, setiap modifikasi yang dilakukan terhadap parameter di dalam fungsi akan hilang saat fungsi selesai dieksekusi. Digunakan untuk tipe data primitif atau sederhana ya. Contoh konsep ya, Anda bisa fotokopi di kunci mobil Anda kepada teman. Teman Anda bisa menggunakan fotokopi itu, tapi kunci asli tetap pada Anda. Jika teman Anda berusaha fotokopi kunci asli tidak akan berpengaruh. Ya, sebenarnya kurang itu ya, kurang jelas. Reference, nih cara kerjanya ya. Fungsi langsung mengakses dan manipulasi data yang tersimpan di lokasi memori variabel asli. Efeknya, setiap perubahan yang dilakukan terhadap parameter di dalam fungsi akan langsung mengaruhi nilai variabel asli di luar fungsi tersebut. Digunakan untuk umumnya digunakan untuk objek yang lebih kompleks ya, seperti array, struct, atau class dalam beberapa bahasa pemrograman. Contohnya ini ya. Oke. Jadi perbedaannya ini bisa dilihat ini. Oke. Bahasa pemrograman yang berbeda mengimplementasikan ini dengan cara yang sedikit berbeda. Misalnya C++ mendukung by value secara default, tetapi memungkinkan by reference menggunakan operator dan pointer. Java, semua primitif diteruskan by value. Objek diteruskan sebagai referensi objek bisa bilang diberi referensi yang diteruskan by value. Sebuah konsep yang sedikit berbeda tapi efeknya seperti pass by references. Reference untuk manipulasi isi objek. Python menggunakan model pass by object reference. Oke, kita sekarang memisahkan kode ke file HPP dan CPP. Tentu, tentu saya dapat. Iya. Oke, jadi untuk prototipe fungsi C++. Ini juga dikenal sebagai deklarasi maju atau forward declaration. Cara untuk memberitahu kompiler tentang tanda tangan, nama fungsi, tipe pengembalian, dan parameter. B. Anatomi prototype. Struktur prototype fungsi sampai dengan baris pelan definisi fungsi, diakhiri dengan titik koma ya, seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk teorinya. Dan di sini aku akan melakukan beberapa program ya, itu kalkulator dan nih kata-kata CPP ini di delete saja kata ya. Dan seperti ini ya, jadi di sini kita include masukkan ya, include iostream nanti intimate. Oke, dan seperti ini ya. Dan untuk tabelnya hasilnya seperti ini. Oke, masukkan batas pakaian misalnya 10, 10, 2, 3. Nah, untuk menghentikan seperti apa sih? Masukkan batas perkalian, angka untuk tabel perkalian. Ini. Oh, tidak. Jadi ya seperti ini ya. Nah, untuk kata-kata kita tambahkan ya new terminal di sini. New terminal kita PowerShell ya. Nah, di sini tuh kan kata-kata kan. Ya, aku udah membuat programnya dan tapi ya seperti itu tidak bisa di compile ya. Entah kenapa dari tadi tidak bisa di compile, makanya saya minta bantuan
dari VS Code-nya ya. Nah, seperti ini harusnya di PowerShell ya, seperti ini. Nah, kita coba ya ini ya. Nah, fatal error. Lihat nih, lihat. Oke. No such file or directory. Oke. Padahal di sini loh. Nah, di file ini ya. Namun ya mungkin ini bisa difokuskan ya. Caranya hmm, atau mungkin seperti ini. Oke, fatal error ya tetap tidak bisa. Jadi fix it. Coba langsung fix it ya. Biar cepat kita bisa langsung pindah ke materi berikutnya. Allow, allow ya. Allow ya. Nah, sekarang nilai. Ini dia. Pertamanya 0585. Nah, ya ini sudah dikerjakan ya. Jadi 380 90 85. 85, oke. 380 90. 80 90. Oke. Jadi seperti ini ya. Rara.txt box terminal. Nah, ya seperti inilah kira-kira ya. Ke ini ya. Program modul sederhana. Jadi di sini kita akan membuat file. Kita sudah membuat file cpp dan hpp ya. Ini dan seperti ini ya. Ini buatan ini saya tidak generate AI ya. Walaupun generate AI tetap saja ini bisa di apa implementasikan dengan apa, manual ya. Manual. Nah, tapi kalau manual ribet, jujur ribet. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan adalah ke matematika CPP, kemudian kita langsung ini compile dan eksekusi secara bersamaan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita langsung aja main CPP matematika CPP program modul. Nah, CPP main CPP pada ini matematika CPP ini. Ini untuk mengompilnya program modul .excel. Nah, ini adalah hal yang sudah dikompil ya hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah dieksekusi juga sih nanti. Sudah maksudnya. Nah, kita langsung ke operasi ya. Kita akan coba dua, uh, 5 aja deh. Kepangkatan. Masuk ke angka pertama, 3. Angka kedua, 2. Oke, hasil pangkat 9. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita coba lagi 2 pangkat. Kalau 2 itu berarti pengurangan. Berarti adalah 90 ngomongin 73. Sini sampai dengan 17. Nah, ini sudah valid ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Ya, mohon maaf tadi ada kekurangan di bagian situ ya, di kalkulator sederhana ya. Tadi ada 2 file yang tidak bisa dikompil. Jadi mohon maaf sekali ya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.